Taat perintah Tuhan, hidup berubah. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan yang lahir dari hati nurani itu lebih daripada berusaha untuk mengikuti semua peraturan hanya agar dinilai baik. Taat itu nilainya lebih dalam. Karena beriman, karena percaya, maka saya mau mentaati segala sesuatu, atau saya mau melakukan segala sesuatu dalam hidup. Dalam pengertian ini, taat tidak dinilai lagi sehubungan dengan peraturan, tetapi taat itu lebih pada panggilan hati nurani untuk melakukan sesuatu karena keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang dilakukan itu berguna untuk hidup sendiri. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara kepada kita tentang ketaatan kita kepada Allah. Dalam kitab Kebijaksanaan dikatakan bahwa sabda Tuhan itu meloncat secepatnya keluar dari surga dan datang mendiami negeri yang celaka. Apa yang dikatakan oleh kitab Kebijaksanaan adalah gambaran tentang perbuatan Allah yang maha dahsyat terhadap kehidupan manusia. Bahwa karena imannya, karena keyakinannya akan kekuatan perintah atau sabda Allah, maka hidup manusia itu akan diubah Allah secara ajaib. Kitab Kebijaksanaan sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa Allah telah membuat banyak perubahan di dalam kehidupan bangsa itu karena ada sisa-sisa Israel yang kedapatan beriman atau taat kepada Allah sekalipun mereka mengalami pengalaman pembuangan, pengalaman padang gurun, dan pengalaman terbuang dari negeri asal mereka sendiri. Namun Tuhan, karena melihat ada sisa-sisa Israel yang masih setia pada perjanjian, yang masih setia pada perintahnya, maka sabdanya turun dan mengubah kehidupan bangsa itu. Kitab Kebijaksanaan mengajak kita semua untuk membangun hidup kita di atas ketaatan kepada Allah. Karena orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah, hidupnya akan diubah secara ajaib oleh Allah sendiri. Hal ini memang tentunya membutuhkan iman, bahwa kita melakukan itu karena percaya
bahwa Allah mampu mengubah kehidupan kita. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan iman dan keyakinan kita itu dalam suatu perumpamaan tentang janda dan hakim. Yesus menggambarkan seorang hakim yang jahat yang didatangi berulang kali oleh seorang janda yang meminta haknya dipenuhi. Walaupun hakim itu digambarkan jahat, namun karena sikap janda itu yang datang terus-menerus, maka akhirnya hakim itu mengabulkan permintaannya. Yang perlu kita teladani adalah sikap dari janda itu. Ia terus datang kepada hakim yang jahat itu karena keyakinannya. Karena ia sadar bahwa hanya dialah yang bisa memenuhi hak-haknya. Ketika Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, ia sedang mengajak kita untuk belajar beriman dari sikap janda tersebut. Bahwa sikap kita terhadap Allah haruslah demikian. Kita datang kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mampu mengubah kehidupan kita. Allah akan mampu memenuhi hak-hak kita di atas dunia ini. Oleh karena itu, belajar dari sikap janda ini, kita harusnya merendahkan diri, memandang positif kepada iman kita, memandang baik Allah yang kita imani, Allah yang kepadanya kita takwa. Karena Dia yang mampu mengubah kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, takwa kepada Allah mengubah kehidupan kita. Kita bisa melihat sendiri dalam kehidupan kita di dunia ini. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang berhasil bukan karena mereka adalah orang-orang yang pantas di hadapan Allah, tetapi mereka menjalani kehidupan mereka dari nol. Tetapi karena keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah mampu mengubah itu, maka mereka menanamkan suatu sikap iman yang total kepada Allah. Mereka terus datang kepada Allah, entah itu pada saat mereka sedang susah, apalagi saat mereka sedang diberikan banyak berkat dalam hidup kita. Semoga kita pun belajar untuk takwa kepada Allah, karena hanya Dialah yang mampu mengubah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.